Halo para manusia yang belum bisa move on dari mantannya, selamat datang kembali di Story Film. Tombol lah, dapat duit aku. And I think to myself, what a wonderful world. Help! You've handled this very poorly. Kali ini kita bakal ngebahas film yang berkaitan dengan mantan. Film ini berjudul Unforgettable, yang dirilis pada tahun 2017. Film ini punya cerita yang cukup tegang, karena fokus ke konflik antara istri baru dan mantan istri yang belum bisa move on. Bagi kalian yang selalu diteror sama mantan, cocok banget nonton film ini. Mungkin dari film ini kalian bisa nemuin jalan keluarnya. Oke lah, daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film ini dibuka di sebuah kantor polisi, di mana seorang wanita bernama Julia sedang diinterogasi karena diduga terlibat dalam pembunuhan mantan pacarnya, yang bernama Michael Vargas. Seorang polisi menuduh Julia diam-diam kembali ke Michael, padahal sebelumnya dia sudah melaporkannya atas kasus kekerasan rumah tangga dan mengajukan surat larangan mendekat. Julia menyangkal semua tuduhan itu dan bersikeras kalau dia dijebak. Polisi lalu menunjukkan bukti-bukti, termasuk percakapan Facebook mereka dan pakaian dalam Julia yang ditemukan di mobilnya Michael. Dari sini film langsung mundur 6 bulan ke belakang, di daerah San Francisco. Julia sedang menghadiri pesta perpisahan di tempat kerjanya. Sahabatnya yang bernama Ali memberi selamat atas pertunangannya, dan ternyata Julia akan pindah ke negara bagian lain bersama tunangannya dan bekerja secara WFH, alias work from home. Dia masih trauma dengan kekerasan yang dulu dilakukan Michael, tapi Ali meyakinkan kalau semuanya akan baik-baik saja. Di adegan berikutnya, Julia dan tunangannya bernama David terlihat sangat bahagia saat menuju rumah baru mereka, yang merupakan kampung halaman dari David. Mereka juga berencana menikah dalam waktu dekat. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan mantan istrinya David yang bernama Tessa Conover, yang punya seorang putri bernama Lily. Keesokan harinya, Tessa datang ke rumah David untuk mengantar Lily. Disinilah Julia dan Tessa bertemu untuk pertama kalinya. Mereka saling menyapa, tapi kelihatan jelas kalau Tessa masih sulit menerima pernikahannya yang sudah berakhir. Keesokan paginya setelah David berangkat kerja, Julia menerima notifikasi bahwa surat larangan mendekat untuk Michael sudah kadaluarsa. Hal ini pun membuat Julia cemas, karena dia masih takut pada Michael dan belum bisa melupakan masa lalunya. Sore harinya saat Julia sedang menyiapkan makan siang, Tessa datang lagi untuk mengantar sepatu balet milik Lily. Lily sangat senang melihat ibunya dan memintanya untuk makan siang bersama. Mau nggak mau, Julia pun mengizinkannya masuk. Selama makan, Tessa terlihat sangat mengontrol anaknya, bahkan menegur Lily hanya karena memotong makanan dengan garpu, bukan menggunakan pisau. Tessa juga memutuskan untuk tinggal sampai Lily tidur, dan tentu saja Julia tidak terlalu suka dengan hal itu. Sebelum pulang, Tessa mengucapkan selamat malam pada Julia. No, you don't. Malam harinya, David belum pulang kerja dan Julia mendengar suara aneh di rumah. Saat dia mengecek ke bawah, dia sempat melihat sosok Michael dari jendela. Tepat saat itu David masuk ke rumah, dan Julia sempat mengira dia adalah Michael. Julia kemudian menceritakan momen canggungnya dengan Tessa. Dia juga khawatir tidak bisa merawat Lily dengan baik karena kurang pengalaman. Tapi David meyakinkannya kalau dia akan menjadi ibu tiri yang hebat. Keesokan harinya, Julia sedang jalan-jalan di kota dan menemukan sebuah butik. Dia melihat gaun putih yang sangat cantik dan langsung jatuh cinta, bahkan berniat memakainya untuk di pernikahan mereka. Julia lalu mengatakan pada David bahwa mereka harus memberitahu Tessa dan Lily soal rencana pernikahan. Kemudian David dan Julia menghadiri acara liburan anak-anak. Tessa juga datang ke sana, dan dia melihat Lily pergi bersama David dan Julia sambil tertawa bahagia. I love you, honey. Julia, what was your... Melihat itu, Tessa langsung dilanda rasa cemburu dan merasa Julia ingin menggantikan posisinya sebagai ibu dan istri. Suatu malam, David mengadakan pesta untuk merayakan peluncuran bisnis bir yang baru dia mulai.
Namun Julia kaget ketika melihat Tessa datang ke pesta itu dengan memakai gaun putih yang sama persis dengan yang ingin dia beli. Dia bercerita bagaimana dulu dia meninggalkan kehidupan kota demi pindah ke sini dan mendampingi David selama pernikahan mereka. Dia juga mengklaim kalau selama ini selalu mendukung David, meskipun mereka sering berselisih. Setelah itu David dan Julia mulai berdansa, sementara Tessa hanya menonton dengan penuh rasa cemburu. Saat itu dia melihat pesan di ponsel Julia dari si Ali, yang mengungkapkan bahwa Julia dan David berencana menikah. Membaca itu hati Tessa langsung hancur. Sesampainya di rumah, Julia menyadari ponselnya hilang dan tidak bisa menemukannya dimanapun. David mencoba menelpon ponsel tersebut, dan ternyata ponselnya ada di tangan Tessa. Tessa menemukan tanggal lahir Julia di internet untuk menebak password ponselnya, dan dia pun berhasil membukanya. Dia lalu mengobrak-abrik foto dan file Julia untuk mencari sesuatu yang bisa dipakai untuk melawannya. Akhirnya dia menemukan dokumen surat larangan mendekat terhadap Michael, dan itu langsung menarik perhatiannya. Keesokan harinya saat David sedang bekerja, Tessa datang dan mulai mempertanyakan apakah David benar-benar mengenal Julia. David bilang dia bahagia dengan si Julia, dan mengungkapkan bahwa mereka akan segera menikah. Mendengar hal itu, Tessa pura-pura khawatir soal Lily, dengan alasan Julia tidak bisa memasak dan tidak tahu cara mengasuh anak. David pun menjelaskan bahwa Julia sudah berusaha sebaik mungkin. Tessa lalu mencoba mendekati David dan mengatakan dia menyesali semua yang terjadi. Tapi David tegas memintanya untuk pergi. Saat pergi, Tessa diam-diam meninggalkan ponsel Julia di mobil milik David. Kemudian David mengembalikan ponsel itu ke Julia dan bilang dia menemukannya di dalam mobil. Tak lama kemudian Julia menerima telepon dari nomor yang tak dikenal. Saat dia mengangkatnya, tidak ada yang bicara, dan ini membuatnya gelisah. Sementara itu Tessa sedang menyisir rambut Lily dan mengeluh karena David dan Julia selalu mengembalikan Lily dengan rambut yang kusut. Tak lama ibunya yang bernama Lovie datang berkunjung dan Lily sangat senang melihat neneknya. Terlihat jelas kalau sifat perfeksionis dan suka mengontrol Tessa diwarisi oleh sang ibu. Lovie terus mengoreksi Tessa, mulai dari sikap, cara duduk, sampai cara makan. Dia juga menyarankan Tessa untuk bangkit dan mencari pria yang baru. Namun Tessa merasa semua perubahan ini sulit, dan dia belum siap untuk bersama orang lain. Kemudian Tessa menangis saat melihat foto-foto pernikahannya dulu. I want you to be happy. Don't want you to be alone. Di sisi lain, seorang teman lama David menceritakan bahwa dulu semua orang menyukai Tessa. Tapi lama-kelamaan mereka sadar kalau Tessa sangat posesif dan suka mengontrol David. Saat David sudah tidak tahan, dia memutuskan mengakhiri hubungan mereka. Namun secara kebetulan Tessa ternyata hamil, sehingga mereka kembali bersama. Sementara itu Julia terus menerima telepon dari nomor misterius, tapi dia mengabaikannya. Masalahnya makin parah ketika telepon rumahnya juga berdering, dan saat diangkat tetap tidak ada suara. Di tempat lain, Tessa membuat akun Facebook palsu atas nama Julia dan mengunggah foto-fotonya. Lalu keesokan harinya saat Julia sendirian di rumah dan sedang bersiap mandi, seseorang misterius menyelinap masuk. Penyusup itu mencuri pakaian dalam Julia, cincin pernikahannya, dan jam tangan David. Tak lama kemudian ada ketukan di pintu. Julia pun keluar dengan hati-hati dan menemukan bunga mawar di depan rumah. Tiba-tiba Tessa muncul dan mengaku melihat seorang pria pergi. Namun Julia mulai kesal dan meminta Tessa berhenti sering datang ke rumah mereka. Tessa lalu bilang dia hanya datang untuk mengantar surat panggilan juri milik David. Setelah itu Julia mencari tahu dan menemukan bahwa bunga mawar itu dipesan secara anonim atau tidak ada nama. Hal ini pun membuatnya semakin takut, karena dia yakin Michael Vargas sudah kembali ke hidupnya. Malam hari rasa ketakutannya makin parah. Dia sampai melihat wajah Michael pada David, dan itu pun membuatnya terkejut. Dengan kesal dan panik, Julia menelpon Ali dan mengatakan kalau dia yakin Michael sedang mencarinya lagi. Ali pun mencoba menenangkannya, dan mengatakan tidak ada yang tahu alamat Julia, dan Julia juga tidak punya media sosial. Ali lalu bertanya apakah David sudah tahu soal ini, dan Julia mengaku belum memberitahunya karena itu terlalu sulit baginya. Di sisi lain, Tessa menggunakan akun palsu Julia untuk menghubungi Michael. Michael pun kaget karena Julia menghubunginya setelah sekian lama. Tessa berpura-pura bilang kalau dia merindukannya.
dan Michael sangat senang serta mengaku dia juga merindukan Julia. Dia bahkan mengirim beberapa foto seksi Julia ke Michael. Sementara itu, Julia mencari-cari cincin pertunangannya di seluruh rumah, tapi dia tidak menemukannya dan berakhir frustasi. Keesokan harinya, Julia bertemu Tessa di kota, dan mereka saling meminta maaf atas pertengkaran sebelumnya. Mereka pun memutuskan makan siang bersama. Saat makan, Tessa curhat tentang hubungannya dengan David. Dia mengaku pernah berselingkuh, dan itulah yang membuat pernikahan mereka berakhir. Karena David terlalu fokus pada pekerjaan, dan dia merasa sangat kesepian. Tessa juga bercerita kalau dulu dia dan David tidak bisa jauh satu sama lain. Bahkan mereka sering berhubungan intim di tempat umum. Mendengar hal itu, Julia bingung, karena David bersikap sangat berbeda padanya. Tessa lalu meminta melihat cincin pertunangan Julia, tapi Julia bilang cincin itu sedang di laundry. Dan diketahui pada malam itu Tessa mengacak-ngacak barang-barang milik Julia, yang berarti dialah penyusup di rumah itu. Beberapa hari kemudian Julia mengajak Lily ke taman untuk menghadiri pameran bir milik ayahnya. Di sana Julia kembali menerima telepon dari nomor tak dikenal dan dia pun mengangkatnya. Seperti biasa tidak ada suara yang menjawab. Dan saat dia menutup telepon, Lily tiba-tiba menghilang. Karena panik, Julia langsung memberitahu David. Mereka berdua pun mencari Lily kemana-mana, dan di satu momen, Julia merasa kembali melihat Michael. Tak lama kemudian, Julia menemukan bahwa Tessa dan David sudah menemukan Lily lebih dulu. Tessa langsung menyalahkan Julia dan menganggap dia tidak layak menjaga anaknya. Saat pulang ke rumah, David kesal dengan kelalaian Julia. Dia mengatakan bahwa Tessa menemukan Lily berkeliaran di area parkir sambil berbicara dengan seorang pria. Julia pun meminta maaf dan mengakui bahwa dia kehilangan cincin pertunangannya. David lalu bertanya tentang bunga anonim tersebut, tapi Tessa mengaku tidak tahu siapa pengirimnya. Di sini David mulai kesal, karena Tessa takut meninggalkan Lily bersama mereka. Dan dia khawatir mantan istrinya akan melarangnya bertemu dengan putrinya lagi. Keesokan paginya, Tessa terlihat mencoba mengajari Lily menunggang kuda, meskipun Lily tampak takut dan tidak mau. Tak lama kemudian Julia datang melihat Lily ketakutan di atas kuda, tapi Tessa melarang anaknya turun. Julia lalu menyuruh Lily untuk turun saja, karena hari itu adalah hari spesial ayahnya. Insiden itu membuat Tessa marah besar, dan ibunya yang melihat dari jauh mengatakan kalau itu sangat memalukan. Di dalam mobil, Julia bertanya pada Lily tentang pria yang katanya diajak bicara di area parkiran. Namun Lily tidak tahu apa yang dimaksud, dan Julia menyadari bahwa Tessa hanya mengarang cerita agar David kesal kepada Julia. Malam harinya David tidak bisa menemukan jam tangan yang diberikan Julia padanya. Kemudian Julia dan David menghadiri acara makan malam bersama para investor bisnis mereka. Saat makan, Julia teringat ucapan Tessa tentang bagaimana dia dan David dulu sering bermesraan di tempat umum. Terpengaruh oleh cerita tersebut, Julia pun mengajak David ke kamar mandi, dan mereka berdua menjadi sangat dekat di sana. Sementara itu, Tessa terus mengobrol dengan Michael lewat akun palsu milik Julia, sambil menggoda si Michael. Keesokan harinya, Julia menerima email bertuliskan, "Aku merindukanmu." Dan yang mengejutkan, email itu disertai foto dirinya bersama Michael. Tak lama, Tessa datang bersama Lily dan Julia melihat rambut Lily dipotong sebagai hukuman karena tidak menuruti ibunya. Hal ini pun membuat Julia marah. Dan akhirnya mereka berdua kembali bertengkar. Tak lama kemudian David datang, dan Tessa langsung berpura-pura seolah Julia menyakitinya. Dia sengaja menjatuhkan diri dari tangga, dan David terkejut melihat kejadian tersebut. Tessa menuduh Julia mendorongnya, tapi tentu saja Julia membantah. Namun David tidak mau mendengar penjelasannya dan langsung membawa Tessa ke rumah sakit. Setelah itu Julia mencoba menjelaskan kejadian sebenarnya, tapi David sudah bingung harus percaya kepada siapa. Dia lelah dengan semua konflik ini dan berjanji akan bicara lagi dengan Tessa, dan berharap mantan istrinya berhenti mengganggu kehidupan mereka. Setelah kejadian tersebut, Julia sudah tidak tahan dan memanggil Ali ke rumah. Mereka berdua mulai menyelidiki latar belakang Tessa. Dari penyelidikan itu, mereka menemukan laporan psikiatri yang mencatat riwayat perilaku obsesif dan kekerasan Tessa. Terungkap bahwa saat berusia 16 tahun, ayah Tessa meninggalkan ibunya untuk wanita lain. Karena itu Tessa membakar rumah ayahnya saat dia masih berada di dalam.
Meski tindakannya sangat serius, tapi ibunya menolak perawatan kejiwaan yang direkomendasikan untuk Tessa. Di adegan berikutnya, Julia memutuskan untuk memberitahu David tentang perilaku psikopatnya Tessa. Namun tepat setelah Ali pergi, Michael tiba-tiba muncul di rumah. Julia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sementara Michael mencoba mendekatinya karena dia mengira mereka selama ini sudah berkomunikasi. Julia pun mencoba menelpon polisi, tapi Michael melempar ponselnya dan mulai bersikap kasar. Sebelum situasi semakin parah, Julia mencocokkan pisau dapur ke kaki Michael dan melarikan diri. No more games. Calm down. Ternyata selama ini Tessa mengintai di sekitar rumah. Setelah Julia pergi, Tessa masuk ke rumah dan menemukan Michael terluka. Di saat itu, Michael akhirnya sadar bahwa Tessa lah yang selama ini sudah menghubunginya. Namun sebelum dia bisa berbuat apa-apa, Tessa mencocolnya tepat di dada dan membunuhnya. Kita pun kembali ke adegan awal di kantor polisi. Julia bersikeras bahwa Tessa yang merencanakan semuanya, dan dia juga yang sudah membunuh Michael. Tapi polisi tidak sepenuhnya percaya. Mendengar kabar itu, David langsung datang ke kantor polisi. Julia pun akhirnya menceritakan masa lalunya dengan Michael dan menegaskan bahwa dia tidak bersalah. Untungnya si David percaya dan mengatakan mereka akan menghadapi semua ini bersama. Setelah itu David berbicara dengan polisi dan mereka menunjukkan pesan teks antara Julia dan Michael. Ternyata Julia berencana menjual cincin pertunangannya untuk mengirim uang ke Michael dan bahkan mengirim jam tangan David yang hilang. David tidak percaya Julia bisa melakukan hal itu dan detektif menyarankannya pulang bersama sang putri. Setelah David pergi, polisi mengatakan pada Julia bahwa semua bukti memang mengarah kepadanya. Namun karena bukti itu secara tidak langsung, dia akan dibebaskan untuk sementara. Julia pun bertanya tentang tunangannya dan polisi menjawab bahwa David pergi menemui putrinya. Sementara itu terlihat Tessa sedang menghancurkan barang bukti saat David tiba di rumahnya. Dia terlihat senang ketika melihat David, tapi David mengabaikannya dan langsung menemui Lily. Di sisi lain, Julia mencoba menghubungi David untuk memperingatkannya tentang Tessa, tapi ponsel David tertinggal di mobil. Setelah memastikan Lily baik-baik saja, David turun ke ruang tamu dan melihat Tessa membakar sarung tangan dan barang bukti di perapian. Dia juga melihat Tessa memakai cincin pertunangan milik Julia. Dan pada saat itu juga dia sadar bahwa memang Tessa lah pelaku dari semua ini. Tessa lalu mulai bicara tentang bagaimana David menceraikannya hanya karena satu kesalahan dan memberikan segalanya pada Julia. Mendengar hal itu, David sadar mantan istrinya sudah tidak waras dan dia pun berniat membawa Lily pulang. Namun tiba-tiba, sesaat kemudian Tessa menyesal dan berjanji akan merawatnya. Saat Tessa pergi mengambil obat, Julia pun datang ke rumah dan menemukan David dalam kondisi hampir tidak sadar. Julia bilang dia akan mencari bantuan, tapi David menyuruhnya untuk memastikan keselamatan Lily terlebih dahulu. Julia pun naik ke atas dan membawa Lily turun. Setelah memasukkan Lily ke mobil, Julia kembali ke rumah dan melihat Tessa membersihkan luka David dan mengikatnya dengan lakban. Julia pun diam-diam mencoba menelpon polisi lewat telepon rumah, tapi Tessa memergokinya dan mencabut kabel telepon. Keduanya pun lalu terlibat perkelahian sengit. Pada akhirnya Julia berhasil menjatuhkan Tessa. Dia langsung berlari ke David untuk menolongnya, tapi tiba-tiba Tessa menyerangnya menggunakan pisau. Saat melihat pantulan dirinya di cermin, Tessa terkejut ketika melihat tubuhnya penuh luka dan memar. Dia juga melihat foto Lily dan akhirnya sadar monster seperti apa dirinya sekarang. Di momen itu Julia merebut pisau dari tangannya dan menyuruhnya untuk menjauh. Namun secara mengejutkan, Tessa justru mencocokkan pisau itu ke perutnya sendiri. Di saat-saat terakhirnya, Tessa memohon agar Lily tidak mengingatnya seperti ini. Setelah Tessa tewas, Julia langsung menolong David, dan David meminta maaf karena tidak mempercayainya. Tidak lama kemudian, ambulans datang dan membawa David ke rumah sakit. Polisi yang sebelumnya menginterogasi Julia juga meminta maaf atas kejadian ini. Adegan lalu berpindah 6 bulan kemudian.
Julia dan David kini sudah menikah dan hidup bahagia bersama Lily. Semuanya terlihat baik-baik saja. Namun tiba-tiba, ternyata itu adalah Lovie, ibunya Tessa. Dia datang untuk menemui cucunya dan langsung memeluk Lily dengan erat. Dan film pun selesai. Ending yang sangat memantankan. Intinya film ini nunjukin bagaimana rasa cemburu dan obsesi bisa bikin seseorang berubah jadi sangat berbahaya. Sampai rela menghancurkan hidup orang lain demi mempertahankan masa lalu yang sudah selesai. Tapi kalau kalian sadar, ada satu yang sangat berperan penting di film ini. Dan yap, dia adalah cermin. Jika saja Tessa tidak melihat dirinya melalui cermin itu, mungkin dia nggak akan pernah sadar dengan tingkah lakunya. Di sisi lain, film ini juga nunjukin kalau trauma masa lalu bisa bikin seseorang gampang dimanipulasi dan akhirnya salah paham. Apalagi kalau nggak terbuka sama pasangan sendiri. Kalau menurut kamu, siapa yang paling bersalah di film ini? Tessa yang obsesif atau Julia yang terlalu menyimpan rahasia? Silakan tinggalin di komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.